Halo, selamat siang semuanya. Di sini saya Nicholas Anil Brandon, kembali lagi di channel YouTube saya. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai hukum bisnis pariwisata yang ada di Bali. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS untuk mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu hukum bisnis pariwisata. Jadi hukum bisnis pariwisata itu adalah suatu perangkat atau hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan bisnis dalam lingkup pariwisata yang menyangkut tentang industri, keuangan yang dihubungkan dengan produksi jasa dengan menempatkan uang dari para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya hukum bisnis pariwisata secara luas itu mengatur tentang berbagai aspek hukum nih. Dalam bisnisnya selain pariwisata juga hukum bisnis sendiri dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari dan juga termasuk untuk lingkungan sekitar destinasi yang takutnya akan jika tidak ada hukum akan terkena dampak buruk dari kegiatan pariwisata yang terjadi gitu. Nah, selanjutnya tujuan untuk hukum bisnis secara umum itu sendiri. Yang pertama itu menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar atau dalam hal ini konsumen secara efisien dan lancar. Terus yang nomor 2 membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan di suatu destinasi. Yang ketiga adalah membantu memperbaiki bisnis agar aman dan adil untuk semua pelaku bisnis dan juga lingkungan sekitar tadi. Nah, selanjutnya saya akan langsung masuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 67 tentang jenis-jenis usaha bisnis perjalanan wisata. Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 yang mengatur jenis usaha bisnis perjalanan wisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada jasa biro perjalanan wisata. Yang kedua ada jasa agen perjalanan wisata. Yang ketiga ada jasa pramu wisata. Keempat ada jasa konvensi atau perjalanan insentif dan pameran. Terus yang kelima ada jasa imsesariat. Yang ketujuh ada jasa konsultan pariwisata. Dan yang ke-8 ada jasa informasi pariwisata. Nah, untuk yang pertama sendiri itu ada jasa biro perjalanan wisata. Jadi di Pulau Bali ini ada beberapa biro perjalanan wisata ya. Salah satunya itu adalah Star Group yang beroperasi di sekitar di sektor biro perjalanan wisata. Ruang lingkup biro pariwisata itu sendiri adalah untuk mengirim atau merekomendasikan suatu perjalanan wisata ke travel agent gitu. Jadi sebagai penghubung antara travel agent dan juga wisatawan itu sendiri. Nah, sempat ada masalah konflik hukum bisnis pariwisata di Bali pada saat itu adalah kasus biro pariwisata yang ilegal yang ada di Bali. Nah, masalah ilegalnya itu adalah karena biro perjalanan ini tidak punya lisensi dan juga semua perjalanan wisata yang dilakukan itu tidak memenuhi hukum yang berlaku. Jadi akibatnya banyak pihak yang dirugikan atas masalah tersebut, termasuk juga pihak hotel yang menjadi pihak yang merugi akan masalah tersebut. Jadi yang rugi adalah wisatawan, hotel, dan juga travel agent yang ditipu oleh biro perjalanan. Nah, itu adalah fungsi dari hukum bisnis pariwisata untuk mengayomi atau memayungi semua masalah hukum di sektor pariwisata agar efisien dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua ada jasa agen perjalanan wisata. Nah, salah satu jenis bisnis di bidang pariwisata itu adalah travel agent atau agen perjalanan wisata. Salah satu travel agent yang ada di Bali itu yang sudah lumayan terkenal adalah Bali Satu Holidays. Jadi agen perjalanan ini terletak di Kota Denpasar. Jadi pada umumnya travel agent itu mengatur segala keperluan eksternal dari para wisatawan yang memakai jasa perjalanan mereka. Jadi masalah paspor, masalah visa, masalah hotel itu semua diatur oleh travel agent atau
agen perjalanan wisata ini. Nah, itu juga diatur oleh Undang-Undang Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67. Ya, itu saja yang bisa saya paparkan karena waktu juga sudah pas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang.